Nah teman-teman, pada video ini saya akan review tentang kebun saya yang dulunya menggunakan bibit abal-abal. Jadi bagi kalian yang menganggap bahwa bibit abal-abal itu tidak bagus, kita bisa lihat performanya ya. Dan seperti ini contohnya, ini, dan sebagian juga lumayan sih berbuahnya. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita menggunakan bibit yang tidak jelas varietasnya, itu yang pertama yang akan menyulitkan kita itu adalah ketika kita ditanya. Seperti teman-teman bertanya pada video-video sebelumnya, bertanya, "Mas, varietasnya apa?" Dan saya juga bingung, karena dulunya saya ini mendapat bibit ini dari adik saya yang katanya itu bibit dari Medan. Nah, kekurangannya apa teman-teman dari bibit abal-abal? Sebenarnya kalau anggapan bahwa bibit itu nomor sekian, mau unggul mau tidak, yang penting perawatan, sebenarnya tidak ada salahnya anggapan seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu adalah anggapan yang kurang pas atau kurang tepat, karena ini pengalaman saya sendiri teman-teman. Kekurangan dari bibit abal-abal itu yang pertama, kita akan sulit menjawab bahwa ini varietas apa. Nah seperti ini contohnya, ini saya juga bingung ini sawit varietas apa, karena teman-teman kalau kita menggunakan bibit yang varietasnya tidak jelas, tentu tidak ada keseragaman di sana. Kalau kita menggunakan bibit abal-abal atau bibit cabutan sendiri, itu pasti dalam satu hamparan yang kita tanam, misalkan 1 hektar, itu pasti akan banyak sekali jenisnya. Dan seperti yang punya saya ini, dalam 1 hektar itu hampir ada 20 bentuk kelapa sawit. Ada yang bagus, besar, bulat seperti lonsum, ada yang seperti simalungun bentuknya, dan ada yang ya seperti lain-lain, saya tidak tahu. Ada yang janjangnya kecil, batangnya kecil, ada yang batangnya besar, janjangnya kecil, ada yang batangnya kecil, janjangnya besar. Dan itu seperti itulah kalau kita menggunakan bibit abal-abal. Nah seperti ini. Jadi teman-teman, meskipun kita menggunakan bibit cabutan, kita yakin bahwa induknya itu bagus, namun ada kemungkinan bahwa apa yang kita tanam itu nanti hasilnya tidak sama dengan induk yang kita ambil. Meskipun kita lihat pohonnya berbuah bagus, belum tentu anaknya nanti, benih yang kita ambil dari sana itu bagus. Dan sebenarnya yang mahal itu adalah pengetahuan orang yang bisa memilih benih yang bagus, dan itu yang perlu kita hargai. Makanya benih yang varietasnya jelas itu harganya lumayan tinggi. Seperti ini teman-teman, yang punya saya ini hampir setiap batang tuh berbeda bentuknya teman-teman. Ada ya macam-macam lah seperti itu kira-kira. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalian itu menggunakan benih yang jelas lah varietasnya. Kalau mau tanam simalungun ya tanam simalungun, kalau mau tanam lonsum ya tanam lonsum, atau kalian mau tanam TN1 atau TN berapa atau varietas yang lain, kalian kalau bisa diseragamkan satu hamparan itu, atau kalian jelaslah asal usul benihnya. Jadi jangan seperti punya saya ini. Nah ini kita lihat hasil panennya ini tidak seragam teman-teman. Ada yang besar buahnya kan, ada yang kecil. Jadi ya sedikit mengecewakan sih kalau menurut saya kalau kita menggunakan benih yang tidak jelas varietasnya, atau bisa dikatakan benih yang abal-abal. Coba kalau ini satu seragam, ibaratkan jenis simalungun semua, tentu hasilnya buahnya tidak ada yang besar kecil, pasti ukurannya seragam. Apalagi kalau kita perawatannya itu maksimal. Nah teman-teman, seperti itulah review kebun saya yang menggunakan benih abal-abal. Saran saya buat kalian, gunakanlah benih dengan varietas yang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.